Halo Kak Lutfi dan teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai acara kita, kayaknya ada pantun spesial nih dari Syaza buat buka acara hari ini. Boleh Nah, iya tujuh. bener banget nih Kak. Gue mulai ya. Berangkat kerja naik taksi. Kejebak macet di deket Bekasi. Kamu nanya, business development itu apaan sih? Yuk, mari temukan jawabannya bersama Aiki dan Kak Lutfi. Boleh, Yeay. boleh. Nah, mungkin buat mengawali kita kenalan dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kayla. Aku Syaza. Malam ini kita mau ngapain nih, Kai? Nah, malam ini kita bakal ngadain katalis satu nih dengan tema business development. Sebelum kita tanya-tanya sama narasumber kita mau jelasin dulu nih tentang Aiki dan juga program kerja yang saat ini kita sedang jalanin, yakni Catalyst. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, mungkin aku sedikit jelasin singkat kali ya tentang Aiki. Boleh di next. Oke, jadi IQASC itu merupakan salah satu organisasi non-profit yang berfokus untuk mendukung chemical engineers di seluruh dunia. IQASC sendiri merupakan student chapter yang berbasis di Depok sejak 1 Mei 2020. Nah, IQASC sendiri ini bertindak sebagai katalisator untuk mempersiapkan masa depan chemical engineer dalam situasi kerja nyata. Jadi next. Oke, nah setelah penjelasan tentang Aiki, aku juga mau ngejelasin tentang program kerja kita kali ini, yakni Catalyst. Boleh di next? Catalyst merupakan program kerja yang diadakan oleh bidang professional development yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait kesempatan memilih karir yang tidak sesuai dengan kompetensi jurusan saat kuliah yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara bersama satu narasumber yang memiliki pengalaman serupa. Oke, keren banget nggak sih? Jadi makin penasaran gitu nggak sih tentang materi apa sih yang bakalan dibawain di Catalyst tahun ini? Nah, mungkin sebelum kita tanya-tanya ke narasumber kita, kita kenalan dulu kali nih, Ja, sama narasumber kita. Iya, benar banget. Boleh next? Narasumber kita pada Katalis malam ini adalah Kak Muhammad Lutfi yang merupakan lulusan dari Teknik Lingkungan Universitas Indonesia yang saat ini bekerja sebagai Business Development Officer di PT Arta Environama. Oke, udah nggak sabar banget nggak sih, Ja? Mungkin kita langsung sambut aja kali ya narasumber kita yang udah hadir pada malam ini. Selamat malam, Kak Lutfi. Apa kabar nih, Kak? Malam-malam semua. Selamat malam Kaila, Syaza, dan Shanas. Alhamdulillah baik. Apa kabar baik juga nih Kak. Perkenalkan lagi aku Syaza dan Kaila. Kita di sini bakal nanya-nanya sama Kak Lutfi terkait business development. Sebelumnya aku sama Kaila mewakili IQYC ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Kakak untuk mengisi Catalyst pada malam ini. Nah, mungkin tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja kali ya Kak untuk bagian tanya pertanyaannya. Oke, siap. Oke deh, Let's mungkin go. kita awali pakai pertanyaan yang ringan-ringan dulu kali ya, Kak. Kan tadi kita udah kenalan tuh sama Kak Lutfi, terus juga udah tahu nih Kak Lutfi kerjanya di bidang apa. Nah, mungkin pertanyaan dasar dulu kali ini, Kak. Apa sih, Kak, business development itu? Mungkin teman-teman juga pada penasaran nggak sih kayak business development itu apa? Kerjanya ngapain aja? Oke, boleh dijawab, Kak. Oke, aku bisa share screen nggak ya? Boleh nggak? Boleh, Kak. Bentar. Oke, mungkin aku jelasin dulu secara verbal ya. Jadi, business development itu adalah proses atau divisi di suatu perusahaan yang mana proses untuk mengembangkan pertumbuhan di perusahaan juga dengan hubungan antara organisasi-organisasi lain ataupun perusahaan lain. Di mana tujuannya kurang lebih adalah seperti tadi saya bilang, long term impact untuk pertumbuhan dari perusahaan dan juga terjaganya hubungan antara perusahaan yang sedang uh, yang memiliki divisi business development juga dengan perusahaan lain seperti itu. Jadi kita menjalin kerjasama secara long term agar mendapatkan growth yang maksimal seperti itu. Itu kurang lebih deskripsi umum dari business development. Tentunya business development itu juga tergantung akan industri dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi tiap-tiap perusahaan atau tiap-tiap industri punya divisi business development yang tugasnya berbeda gitu. Jadi nggak semua business development itu sama di tiap industri seperti itu. Mungkin aku sambil coba share screen. Oke, udah kelihatan? Silakan, Kak. Oke, mantap.
Eh, Oke, mungkin aku jelasin dulu background aku ya. Aku dari perusahaan apa dan industri apa. Kayak yang tadi aku bilang, tiap-tiap industri itu eh, punya tujuan business development yang berbeda seperti itu. Kalau aku sendiri, itu dari PT Arta Envirotama. Perusahaannya di mana PT Arta Envirotama ini adalah engineering company yang mana berfokus di pengolahan air limbah, serta limbah menjadi energi, seperti itu. Nah, salah satu proyeknya misalnya contohnya itu adalah ada UF sama aero treatment yang mana itu eh, eh, ini salah satu proyek dari PT Arta pertama itu aja sih. Ini bakal menjadi background kita untuk ngejelasin apa sih business development gitu. Project ini. Kenapa saya milih contohnya project eh, water treatment? Karena di water treatment itu atau di industri-industri lain kayak yang saya bilang itu kita bakal bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi sebagai engineering company, tentunya Arta Envirotama itu nggak bisa bekerja secara sendirian. Kita harus bekerja dengan mekanikal, elektrikal, proses. Jadi keseluruhan dari engineering company ini terdiri dari berbagai macam divisi dan juga industri yang membantu terjadinya uh, proses bisa berjalan seperti itu, proyek bisa berjalan seperti itu. Nah, apa sih tugasnya business development? Business development ini menghubungin dari perusahaan-perusahaan lain yang ingin menjalin kerjasama dengan Arta Envirotama atau perusahaan. Jadi ingin menjalin kerjasama, kita di sini ngehubungin kantor kita sama kantor lain lah, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin untuk general description-nya ya. Balik lagi ke Kayla. Oke deh, thank you Kak atas jawabannya. Nah, mungkin kita udah dengar kali ya tadi business development itu apa sih dan kerja itu gimana. Nah, mungkin bisa dilanjut nih Jak ke pertanyaan kedua. Nah, iya, dari penjelasan Kak Lutfi tadi, aku jadi makin penasaran nih, kira-kira sebenarnya alasan apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik untuk memutuskan bekerja di bidang business development ini Kak? Apalagi kan agak melenceng nih ya Kak dari jurusan Kakak ini teknik lingkungan. Silahkan dijawab Kak. Oke, sebenarnya alasan aku juga tertarik di business development itu awalnya karena pure industrinya aja sih. Kan industri dari kantor aku itu di water treatment ya. Sebenarnya kurang lebih itu sejalan sama jurusan aku di teknik lingkungan. Nah, kenapa aku tertarik ke di business development? Karena yang aku tahu dari baca-baca sebelumnya, sebelum kerja, itu business development itu sebenarnya divisi yang kerja di semua bidang gitu. Jadi nanti kalian masuk business development itu bakal berhubungan sama engineering, bakal berhubungan sama procurement, bakal berhubungan dengan owner juga sebagai pemilik dari perusahaan, di mana kalian bertugas bertugas untuk mengembangkan bisnis dari perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi itu awal aku tertarik di business development. Oh, oke. Jadi gitu ya, Kak. Ternyata business development yang Kakak jalani kali, kali ini tuh memang masih berhubungan dengan teknik, terutama masih berhubungan tentang environmental, engineering, dan juga masih bisa berhubungan tentang dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, Kak. Nah, Betul. mungkin Kaila ada pertanyaan lagi nih, Kak, selanjutnya. Nah, oke. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya dari kalau sendiri itu kan kuliahnya di teknik kan Kak, dan mungkin mata kuliah yang menunjang tentang business development gitu kayak nggak terlalu banyak gitu. Dan kayak jadi susah gitu nggak sih Kak adaptasinya sama kerjaan yang mungkin dibilang cukup baru dan agak asing kali ya, karena nggak terlalu dipelajari di teknik. Nah, ada nggak sih Kak kayak matkul-matkul selama Kakak kuliah di FT yang dia tuh kayak menunjang dan ternyata tuh kepake gitu loh Kak di business development? Menurut aku sih yang paling menunjang itu matkul-matkul yang menggunakan Excel atau Sheets sebagai dasar kalkulasi gitu. Kalau dulu di jurusan teknik lingkungan itu ada mata kuliah namanya pengolahan air limbah perkotaan, di mana kita itu ngelakuin kalkulasi untuk satu sistem water treatment itu pakai Excel gitu. Jadi Excelnya itu bakal berhubungan dari tiap-tiap unit itu punya formula yang berhubungan gitu, formula yang berhubungan antara tiap-tiap sheets dari Excel-nya. Nah, itu bakal kepake di business development, di mana biasanya kalian tuh bakal diuji sih kemampuan Excel-nya untuk perhitungan harga, untuk
biasanya sih nentuin apa kayak target harga yang diinginkan supaya perusahaan kalian itu bisa mendapatkan untung gitu sih kurang lebih. Kalau menurut aku mata kuliah yang menggunakan Excel, menggunakan Sheets, menggunakan PowerPoint itu sangat dibutuhkan dan bakal digunakan di kerjaan kalian sehari-hari gitu. Itu kalau konteksnya kuliah ya. Nanti di business development juga kalian mungkin bakal punya tools yang berbeda yang mungkin nggak bakal dipelajarin di mata kuliah kalian seperti itu. Kalau di teknik kimia itu ada HISIS kan ya? Belajar HISIS kan? Belajar Kak harusnya. Ya kan belajar HISIS kan? Nah itu sebenarnya kalau di industri aku juga ada juga yang pakai HISIS buat perhitungan. Jadi memang semua bakal tergantung sama industri yang akan kalian masukin gitu sebagai business development. Contohnya juga eh, ada mata kuliah yang di marketing atau di jurusan lain gitu. Misalnya mereka punya tools yang berbeda. Nah, itu mungkin bakal kepake di business development. Jadi nggak bakal tergantung ke satu mata kuliah atau gimana ya. Tapi intinya mata kuliah yang digunakan adalah mata kuliah yang banyak menggunakan Excel atau Sheets atau presentasi gitu, atau PowerPoint. Itu sih, itu bakal kepake sehari-hari di kerjaan kalian sebagai business development officer. Itu. Oke deh, thank you Kak atas jawabannya. Nah, mungkin buat teman-teman bisa di take notes nih, kalau misalnya mata kuliah yang kepake buat di business development tuh yang pakai Excel atau Sheets atau PowerPoint. Nah, mungkin bisa diperhatiin nih kalau ada yang lagi ngambil mata kuliah yang banyak pakai hal tadi, itu buat apa ya, buat dipakai buat kerja di bidang ini. Nah, gimana nih, Ja, pertanyaan selanjutnya? Iya bener banget nih Kai. Nah berhubung semester ini kita juga ada komputasi numerik ya Kai, yang dikit-dikit pakai Excel gitu. Jadi jangan dilupain skill-skillnya yang dipakai di matkul itu ya guys. Kalau misalnya kalian mau lanjut ke business development. Tapi selain di business development juga pasti skill-skill Excel, PowerPoint, dan Sheets juga bakal berguna banget buat kita. Nah, selanjutnya, setelah bahas yang ringan-ringan nih seputar matkul-matkul yang menunjang di bidang ini, sekarang kita mungkin mau bahas yang lebih mendalam lagi kali ya tentang business development. Nah, kalau di kantor nih Kak, kira-kira apa sih role dari business development itu? Oke, untuk role aku di business development itu kurang lebih ada 3 sih utamanya. Ini yang aku rangkum ya di kerjaan aku sendiri. Dia yang pertama menghubungin klien ke engineering team. Nah, karena aku bilang tadi perusahaan aku adalah perusahaan engineering, jadi tentunya kita banyak berhubungan dengan klien yang memiliki problem nih. Misalnya mereka pengen ngebangun WTP, mereka pengen limbah mereka diolah gitu. Nah, kita sebagai business development harus ngedefine masalah yang dimiliki oleh klien gitu. Misalnya klien punya masalah limbah nih di plan mereka itu limbahnya punya parameter yang jauh di atas baku mutu gitu. Nah, kita kumpulin datanya, kita collect data dari klien, kita harus detail tanya ke klien. Jadi supaya nanti eh, engineering team itu bisa ngasih produk atau hasil yang bagus gitu. Jadi kita ngasih treatment yang bagus. Kita kan nanti sebagai engineering team, sebagai engineering company bakal ngebangun plan-nya gitu ya, bakal ngebangun plan-nya. Nah itu harus sesuai dengan kapasitas dan juga kebutuhan yang diminta oleh klien. Jadi yang pertama kita harus bisa ngedefine permasalahan atau problem yang dimiliki oleh klien, terus kita kasih ke engineering team seperti itu. Terus yang kedua, kita ngebantu engineering team untuk ngelengkapin engineering dokumen gitu untuk pengumpulan proposal. Nah, sebagai engineering company juga kan tentunya biasanya tuh buat penawaran treatment, penawaran produk itu dilakukan via proposal. Jadi kita ngasih proposal ke klien. Nah, penawaran proposal ini bisa melalui sistemnya pemerintah. Jadi pemerintah itu punya website sendiri buat nentuin uh, pemenang proyek ataupun bisa dilakukan secara bisnis to bisnis gitu. Jadi kita nawarin proposal, nanti bakal direview sama klien.
nanti kalau klien udah setuju, misalnya kita menang nih di internal review-nya dia, nanti kita sebagai pemenang eh, bakal ngebangun plan, bakal ngebangun produk kita gitu di klien seperti itu. Jadi tugas aku itu buat ngebantu engineering dokumen, engineering ya, jadi dokumen engineeringnya lah kayak proposal, terus kalau sebagai industri water treatment tuh kan pasti butuh flow diagram, terus PNID, itu sebenarnya bakal berhubungan juga sama teknik kimia sih. Tapi orang-orang teknik kimia tahu tentang PID sama PFD gitu ya. Terus yang terakhir ada berkoordinasi dengan divisi engineering dan procurement gitu untuk membutuhkan klien. Nah, kan buat kita ngasih proposal, kita ngasih produk ke klien gitu, melakukan penawaran lah, kita ngasih penawaran ke klien, itu nggak cuma ke engineering tapi juga ke procurement. Jadi procurement ini adalah divisi pengadaan, di mana biasanya kita sebagai company itu punya produk-produk yang bisa ditawarkan gitu ke klien. Contohnya kalau di kantor aku di Arta Envir Utama itu kita sudah punya kerjasama dengan perusahaan tangki. Nah, itu tugasnya procurement dan business development untuk ngasih produk ke klien. Jadi kita nggak perlu ke engineering karena kan kita cuman nyalurin kebutuhan tangki kan. Kan tangki itu kita cuman kalkulasi apa sih volume gitu. Jadi ya udah kita yang penting udah punya kerjasama sama eh, produk yang ingin diminta oleh klien, terus kita kasih proposalnya gitu. Jadi yang penting sih sebenarnya kita bisa memenuhi kebutuhan klien dengan berkoordinasi dengan engineering sama procurement division. Itu buat role business development di kantor aku. Itu. Oke, jadi kayak gitu ya guys untuk role business development. Jadi untuk dirangkum yang pertama itu untuk menghubungi klien dengan engineering team. Kemudian juga untuk melengkapi engineering documents, untuk pembuatan proposal, dan juga untuk berkoordinasi dengan divisi engineering dan juga procurement atau divisi pengadaan untuk membantu klien yang membutuhkan. Jadi kurang lebih sangat penting ya ternyata business development itu. Aku kira business development itu lebih ke arah kayak bisnis bisnis in general, tapi ternyata lebih ke komunikasi itu tentang komunikasi ya Kak. Berarti sangat penting sekali di business development ini. Betul banget. Terus juga ada juga, ini mungkin kan hanya sebagian ya. Nah, sebagai business development, kita juga bakal berhubungan sama owner kan, kayak yang tadi aku udah bilang. Kita bakal ngembangin bisnisnya owner lah. Jadi ini untuk daily task kita, tapi ada juga mungkin tugas-tugas tambahan gitu, role tambahan yang dikasih sama owner ke kita yang spesifik khusus untuk pengembangan bisnis dari perusahaan gitu sih. Jadi business development itu bakal diterjunin di berbagai macam lini kerja perusahaan lah kurang lebih gitu. Nggak cuma ke engineering, nggak cuma ke procurement, tapi juga buat di masa depan future expansion dari perusahaan kalian gitu, atau perusahaan saya konteksnya ini. Gitu. Wah, iya jadi penting banget ya nyata Kai. Oke, mungkin boleh dilanjut nih Kai. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih dari you Kai? Oke, nah tadi udah ngomongin yang penting-penting ya, apalagi role business development di sebuah perusahaan itu kayak lumayan penting gitu. Nah mungkin udah pada penasaran kali ya kalau di business development tuh skill apa atau hal-hal dasar apa sih yang diperluin buat kerja di bagian itu. Karena tadi kan role-nya lebih penting kan, role-nya penting banget kan, dan kayaknya ada skill penting nih yang dibutuhin buat di business development. Gimana tuh Kak? Oke, ya skill penting yang dibutuhin di business development menurut aku ya ini itu sebenarnya critical thinking sih. Itu dasar banget, tapi nggak semua orang kayak paham gimana sih cara kita critical thinking gitu. Mungkin buat di breakdown ya critical thinking itu gimana kalian bisa ngedefine problem, terus kalian bisa ngasih solusi dari problemnya gitu. Contohnya kalau di tadi yang kayak saya bilang role-nya itu menghubungin engineering division sama klien. Nah, kita sebagai business development tuh harus ngerti klien kita itu siapa,
terus apa yang dibutuhin, terus gimana cara kita mencari solusi gitu dari kebutuhan mereka tuh kira-kira dari data-data yang dikasih sama klien itu kita harus ngerti nih kira-kira apa sih yang bakal dibutuhin buat di present ke engineering division gitu. Itu menurut aku dasar skill dasar lah yang dibutuhin sebagai business development division seperti itu. Jadi critical thinking itu utama. Terus yang kedua dan ini juga penting banget itu selalu punya keinginan untuk mencari tahu. Karena kalian di business development, kalian bakal uh, bekerja di berbagai lini bisnis lah, berbagai divisi kalian bakal berhubungan. Kayak contohnya kan tadi kantor aku tuh kantor EPC ya, kantor engineering. Nah, kantor engineering itu kan bakal kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain gitu. Contohnya kalau di water treatment itu kita bakal kerjasama sama perusahaan pompa, perusahaan tangki, perusahaan filter, membran gitu. Itu kan nggak semuanya dipegang sama kantor kalian. Kantor kalian itu kantor aku itu sebagai kontraktor gitu. Nah, kita ini sebagai business development harus selalu pengen cari tahu karena kalau kita nggak berusaha cari tahu, kayak kan aku waktu itu masuk sebagai fresh graduate ya. Nah, itu aku juga harus belajar banyak buat tahu lah kira-kira ini eh, kantor lain gitu, perusahaan lain yang bakal berhubungan sama aku tuh kantor apa aja sih, terus gimana cara aku bisa komunikasi sama mereka, gimana cara aku bisa ngebantu divisi engineering buat cari barang atau cari pengadaan gitu. Itu sih. Jadi kalian harus selalu pengen cari tahu sih buat di business development. Karena bakal bekerja sama sama perusahaan-perusahaan lain dan itu banyak banget dari industri yang berbeda gitu. Itu jadi menurut aku dua skill penting itu critical thinking sama itu keinginan untuk selalu mencari tahu sih, keinginan untuk selalu belajar. Oke deh, nah tadi kita udah denger tuh skill-skill apa aja sih yang dibutuhin buat kerja di bidang business development. Ada critical thinking sama mungkin rasa ingin tahu yang tinggi kayak Kak, kayak biar kita mau belajar gitu. Nah mungkin dari Syaza ada pertanyaan apa lagi nih, Cak? Nah, kalau dari aku nih ya, kalau tentang critical thinking sama keinginan mencari tahu kan pasti udah familiar banget ya untuk kita, terutama kalau misalnya untuk rekrutmen, pasti banyak banget yang nyantumin critical thinking sama keinginan untuk mencari tahu sebagai salah satu apa skill dasar yang diinginkan. Nah, tapi kalau menurut kakak nih, kira-kira untuk mengasah skill critical thinking ini bisa didapat dari mana nih, Kak? Menurut aku sih cara ngasah critical thinking itu kalian harus sering baca sih. Kalian sering baca, harus sering nyatet. Contohnya kalau di industri aku sih palingan harus tahu gimana industri kantor bisa jalan gitu. Gimana sih cara perusahaan tuh bisa jalan gitu. Nah, itu terus kalian coba kembangin sendiri tuh. Kalian coba breakdown gimana kalian bisa ngebantu di proses kantor. Contohnya sih kalau cara ngasah aku sih aku bisa nonton YouTube sih. Jadi jadi misalnya aku nggak tahu nih gimana cara eh, sistem UF bisa bekerja atau sistem atau apalah gitu teknologi bisa bekerja. Aku banyak-banyak nonton YouTube, aku coba cari tahu, aku catat nih, aku nggak ngerti. Nanti kalau aku nggak ngerti, aku coba tanyain ke engineering team gitu. Jadi itu cara ngasahnya sih banyak baca, banyak cari tahu, banyak nonton channel informasi gitu yang bermanfaat buat industri kalian gitu sih. Nah, jadi kayak gitu ya guys caranya kita bisa banyakin baca, terus nonton-nonton video juga. Jadi kita bisa ngasah critical thinking ini dari sekarang nih. Critical thinking ini soalnya dibutuhin banget di era-era zaman sekarang. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara ini nih. Banyak banget ya Kak info-info yang kita udah dapetin.
Benar banget nih, Ja. Nah, mungkin di akhir nih kita dari IKIO ya sih mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Lutfi karena udah mau ngeluangin waktunya buat berbagi ilmu nih pada kita di malam hari ini. Nah, semoga ilmu-ilmu yang didapetin hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua dan buat kita juga. Nah, mungkin terakhir aku, Syaza dan Kak Shanas dari IKI pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.